Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lagi-lagi kasus pencurian sepeda motor di minimarket terjadi di kota Palembang. Pelaku intai korban sejak tiba di lokasi dan beraksi dengan cepat. Kasus penamparan kepala sekolah terhadap sejumlah siswa SMA di Pemulutan akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Sejumlah pengemudi ojek, supir angkot, dan petugas kebersihan mendapatkan paket sembako dari Polres Ogan Komering Ulu. Paket bantuan ini sengaja dibagikan bagi warga terdampak kenaikan harga BBM. Kita ke informasi utama. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di kota Palembang terekam kamera pengawas. Pelaku dengan cepat menggasak sepeda motor yang sedang terparkir saat melihat korban berada di dalam minimarket. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Jalan Letkol Iskandar. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat 2 orang pelaku dengan santai mendekati sebuah sepeda motor yang terparkir di depan minimarket. Setelah dipastikan tidak ada yang melihat, salah satu pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor sasarannya. Mendapat laporan kehilangan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi menduga pelaku telah mengamati situasi tempat kejadian dan beraksi saat korbannya masuk ke dalam minimarket. Korban sendiri baru mengetahui sepeda motornya telah hilang saat akan keluar dari minimarket. Posisi motor terkunci? Iya, terkunci stang. Ada kunci tambahan? Nggak ada. Lihat. Itu balik lagi, udah hilang motornya. Motor tidak ada lagi? Ya. Dilihat dari CCTV tadi? Iya, dilihat CCTV yang sama. Berapa orang pelaku? BG 6945 ACL. Kalau pelakunya berapa orang dilihat dari CCTV? 2 orang. Langsung bawa kabur gitu? Iya, langsung dibawa. Kasus pencurian sepeda motor ini tengah ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk memasang kunci tambahan pada sepeda motornya, mengingat aksi pencurian sepeda motor di kota Palembang semakin meningkat. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang residivis kasus pembobolan rumah beraksi kembali. Kini ia membobol 2 rumah lagi pada bulan Juni 2022. Tersangka mengulangi perbuatannya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Fitrah Ramadan alias Tompel, pria berusia 42 tahun, warga Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, kini harus berurusan kembali dengan pihak kepolisian. Pasalnya pria yang merupakan residivis ini berulah kembali membobol sebuah rumah yang kosong. Aksi pembobolan rumah berlangsung 2 kali pada bulan Juni 2022. Pada rumah pertama, tersangka berhasil membawa kabur televisi dan tab. Kejadian tersebut berlangsung pada 17 Juni 2022. Merasa aman, ia berulah kembali pada 22 Juni 2022. Ia melakukan pembobolan rumah dan berhasil membawa kabur sebuah sepeda, mixer, printer yang dijual di kawasan Pasar Cinde. Modus tersangka masuk ke rumah milik korban dengan cara memecahkan kaca ventilasi kamar mandi, lalu masuk mengambil barang berharga milik korban, serta keluar rumah dengan merusak kunci pintu depan rumah korban. Membobol rumah tetangganya, sebelahan rumah. Ya, rumah itu kosong, dia mencongkel jendela samping dan mengambil barang-barang isi rumah itu, terus keluar melalui pintu depan, dirusaknya. Sejauh ini pelaku tunggal atau mungkin kasus lama residivis ini? Untuk pelaku tunggal, namun sudah 2 kali ya melakukan pembobolan di tempat yang sama. Dari catatan pihak kepolisian, tersangka merupakan residivis sudah 2 kali mendekam di penjara atas kasus penggelapan motor dan pembobolan rumah. Alasan tersangka mengulangi perbuatannya karena merasa aman dan terdesak kebutuhan ekonomi. Memang kosong, Pak. Kosong. Iya. Barang yang Malam, Pak. barang yang udah dijual laku apa aja tuh? Yang aku itu sepeda, Pak. Terus Mixer, blender,
Uangnya untuk apa itu? Untuk makan Pak. Jual emas? Becinde Pak. Berapa dia? Informasi main slot juga ya? Tidak Pak, tidak pernah Pak. Untuk sabu? Tidak pernah Pak. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lain, kasus penamparan yang dilakukan kepala sekolah terhadap sejumlah siswanya di Kabupaten Ogan Ilir akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak keluarga korban bersedia menarik laporan polisi setelah menerima permohonan maaf dari sang kepala sekolah. Kasus kekerasan yang menimpa 32 murid di salah satu SMA negeri di Kabupaten Ogan Ilir akhirnya berujung damai. Proses perdamaian dilakukan di aula sekolah dengan dihadiri wali murid dan guru, serta disaksikan oleh petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan PGRI Sumatera Selatan, pengawas pendidikan lingkungan di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, serta komite sekolah. Si kok itu kira-kira salah, tanya. Kalau salah pukul. Tak mungkinlah mukul gali. Nah, mudah ditakut. Kira-kira dipukul gali itu pelajaran baik bagi kepala sekolah itu. Jangan basi pukul. Dalam pertemuan tersebut, pelaku yang bernama Mas Nawati, sang kepala sekolah, menyatakan permohonan maaf atas tindakan kekerasan yang dilakukannya di hadapan para orang tua murid. Ia mengakui kejadian terjadi di luar kendalinya. Kasus penamparan terhadap 32 siswa SMA ini disesalkan banyak pihak. Jadi jangan sampai kejadian ini bisa terulang lagi. Karena terus terang saja kita juga kaget dengan kejadian ini. Kok bisa sampai beritanya viral kemana-mana. Kan baik dari orang tua ataupun kepala sekolah kita sama-sama memaafkan. Itu kuncinya Pak ya. Jadi pertemuan hari ini untuk saling memaafkan ya? Iya, dan menyelesaikan masalah kita. Ya, jadi kita tinggal bertemu sekali lagi untuk hitam di atas putih bahwa masalah kita selesai. Pihak keluarga korban menyatakan telah menerima permohonan maaf dari kepala sekolah dan akan mencabut laporan mereka. Akhirnya akan ada surat perjanjian bahwa dari wali tersebut tidak menuntut pihak sekolah. Artinya hari ini clear Pak ya? Ya clear. Clear dengan musyawarah kekeluargaan ya? Benar. Dari pihak wali murid dan guru ya? Iya Pak. Proses perdamaian ini diakhiri dengan penandatanganan surat perjanjian perdamaian antara kepala sekolah dengan 32 orang tua murid. Harapannya kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, termasuk guru dan murid. Sebelumnya, kepala sekolah di salah satu SMA negeri di Kabupaten Ogan Ilir ini menampar beberapa siswi dengan alasan mendidik karena para siswi membuat kelas kotor dan berlaku tidak sopan pada seorang guru honorer. Atas kejadian tersebut, sejumlah wali murid melaporkan kasus tersebut pada pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sopir angkutan umum di Kabupaten Ogan, Komering Ulu mulai menaikkan tarif angkutan umum menyesuaikan tingginya biaya operasional. Hal ini dilakukan karena belum adanya tarif resmi yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Perhubungan. Setelah 2 pekan harga BBM bersubsidi naik, tetapi para sopir angkutan umum di Kabupaten Ogan, Komering Ulu belum mendapatkan kebijakan perubahan harga. Akhirnya para sopir mulai melakukan penyesuaian tarif sendiri. Mereka terpaksa menaikkan tarif lantaran menghindari kerugian dari tingginya biaya operasional yang dikeluarkan. Sejauh ini pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan belum menetapkan penyesuaian tarif resmi untuk semua moda jenis angkutan. Moda angkutan pedesaan, bus antar kota hingga bus antar provinsi belum ada penetapan resmi. Rata-rata para sopir menaikkan tarif angkutan umum sebesar 10 hingga 20%. Untuk angkutan pedesaan, tarif yang semula hanya Rp30.000 kini naik menjadi Rp40.000 per penumpang. Angkutan kota naik hampir 3 kali lipat dari Rp1.750 menjadi Rp5.000 per penumpang. Sementara itu, untuk travel jurusan Batu Raja Palembang naik Rp10.000 dari yang semula Rp90.000 kini menjadi Rp100.000 per penumpang. Ongkos ini naik palingan 10%. Dari 90 ke 100.000. Untuk ke Palembang Pak? Untuk ke Palembang, Batu Raja Palembang. Ke Lampung? Kita tidak lagi Lampung, khusus Palembang Batu Raja.
Ada dampak ya Pak dari kenaikan ini Pak? Untuk sementara ini biasa-biasa, penumpang standar. Harus mencari titik di mana kenaikan itu masih menguntungkan supir dan tidak memberatkan dari penumpang. Itulah pertimbangan kita. Untuk perkembangan angkutan desa sendiri gimana sekarang, Pak? Nah, untuk angkot ini memang itu adalah dilema atau permasalahan di setiap kabupaten kota. Di kita ini memang lagi mati suri lah istilahnya kan. Imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi kian terasa. Banyak dari angkutan kota dan pedesaan enggan beroperasi lantaran sepinya penumpang tak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Terlebih, mereka juga mau tak mau bersaing dengan pengemudi ojek pangkalan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.